Perkenalkan, nama saya Alwisia Setria Kube, kelas Eko 1A, NIM 2201080054, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang permasalahan di Kota Kupang dan cara mengatasinya. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Tujuan yang mulia ini akan tercapai jika orang tua, pihak sekolah, guru, pemerintah, dan masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat belajar, hakikat orang yang belajar, dan hakikat orang yang mengajar. Bukan hanya itu, setiap pihak harus dengan sadar mendukung terciptanya pendidikan dan pembelajaran yang demokratis agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, melakukan praktik yang keliru lewat metode dan sistem pendidikan yang menonjolkan pendidikan instruksional dan anti-dialog. Guru menjadi sangat otoriter, syarat komando, dan instruktif. Hal ini terlihat jelas dalam proses pembelajaran sehari-hari. Guru memerintah dan siswa menuruti perintah guru tanpa mempertanyakan alasan mereka melakukan perintah tersebut. Jika ada siswa yang melakukan hal tertentu dengan cara yang berbeda, maka guru menganggap anak tersebut anak nakal. Pemberian juara kelas atau ranking tidak tertulis memperlakukan status siswa pintar dan siswa bodoh. Di sekolah, penggunaan metode ceramah atau arah, memberikan hukuman fisik, penggunaan bahasa kasar, dan penerapan aturan-aturan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran merupakan praktik yang dilakukan oleh para pendidik selama ini di sekolah tanpa memikirkan dampaknya bagi perkembangan anak-anak di masa depan. Kondisi ini diperparah dengan masa pandemi yang di mana guru hanya memberikan tugas tanpa usaha untuk menyediakan sumber belajar yang kreatif. Siswa diberikan soal-soal dalam jumlah yang sangat banyak, disertai ancaman harus mengerjakan dalam bentuk yang diinginkan guru. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa siswa sekolah dasar dari beberapa sekolah yang ada di Kota Kupang, saya memperoleh informasi bahwa selama ini para guru hanya memberikan tugas dalam bentuk soal di mana siswa menuliskan jawaban di buku tulis. Siswa tidak pernah diberikan kebebasan oleh guru untuk menjawab dalam bentuk yang berbeda. Misalnya tugas tersebut dikumpulkan dalam bentuk video, poster, slide presentasi, lagu, atau dalam bentuk lainnya. Mereka hanya diminta untuk menuliskan jawaban di dalam buku tulis. Jawaban itu dicari dari buku cetak atau dari internet. Beberapa siswa mengaku bahwa mereka merasa bosan karena harus menulis kembali atau menyalin materi yang sangat banyak dari buku cetak dalam buku tulis. Tugas mencatat kembali materi dalam buku tulis adalah tugas yang sering diberikan oleh guru di masa pandemi ini. Berdasarkan fakta mengenai cara penyampaian materi yang hanya menggunakan metode ceramah satu arah tanpa adanya diskusi interaktif, serta pengumpulan tugas yang hanya dalam bentuk teks, menunjukkan bahwa guru dan pihak sekolah memiliki pandangan yang keliru tentang hakikat belajar. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Pembelajaran di sekolah harus mempertimbangkan karakteristik siswa yang beragam agar siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar. Beberapa guru menjelaskan bahwa tugas yang dikumpulkan dalam bentuk yang sama akan lebih jelas dan adil dalam memberi nilai daripada jika dikumpulkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Mereka menyebutkan keuntungan pemberian tugas yang bersifat paper-based adalah guru tidak kesusahan dalam proses penilaian serta siswa
tidak mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas. Mereka tidak mempertimbangkan karakteristik siswa yang beragam yang perlu difasilitasi cara belajarnya, melainkan hanya berorientasi pada pembentukan perilaku keseragaman dengan harapan akan lebih teratur, terarah, efektif, dan efisien. Para praktisi pendidikan di NTT, khususnya di Kabupaten Kupang, perlu menyadari pentingnya pemahaman terhadap hakikat belajar dan pembelajaran serta berusaha untuk menerapkan demokrasi belajar di lingkungan sekolah yang pada akhirnya akan berdampak kepada lingkungan masyarakat. Para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah perlu secara konsisten mengevaluasikan pelaksanaan pendidikan di setiap unit secara jujur. Lalu, langkah praktis yang dapat dilakukan adalah dimulai dengan pembelajaran secara konsisten setiap teori dan konsep pedagogi, kebijakan, isu-isu, pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang studi sekolah dasar. Selanjutnya, diharapkan para pendidik dapat menganalisis, mensintesiskan, dan menerapkan berbagai pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran untuk meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran serta memaksimalkan potensi peserta didik. Itu saja materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.